guys, sebelumnya kenalin ya, nama aku Anin. Aku dari Prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Aku juga dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, di sini kita mau tanya-tanya nih ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN ini tentang bagaimana sih antusias mereka tentang konten-konten dakwah yang ada di media sosial, baik itu platform YouTube, Instagram, TikTok, maupun lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita harus cari nih teman-teman yang mau diajak komunikasi. Ayo ikut aku, cekidat. Halo. Sebelumnya namanya siapa ya? Nah, saya Adim. Oke, dari jurusan apa? KPI angkatan 2021. Oh, berarti kita seumuran ya? Seumuran. Oke. Halo. Halo, Mbak. Oke. Boleh kenalan nama siapa? Saya di Jeffrey Indra Laksana dari kelas KPI. Oke. Berarti Fakultas Dakwah ya, Mas? Iya, Mbak. Dakwah dan Komunikasi. Oke. Sebelumnya kenalin ya. Nama aku Anin. Kalau dari Masnya? Mas Naswa. Oke, Mas Naswa. Oke, halo. Sebelumnya kenalin dulu siapa? Nama saya Masna Dari prodi apa, Mbak? dari Prodi KPI. Sebenarnya dari Mas Adim sendiri ini sering nggak sih kayak nonton konten-konten dakwah itu? Alhamdulillah kebetulan ya lumayan sering sih ya di FYP itu juga kadang ada keselip-keselip yang dakwah-dakwah gitu. Jadi untuk balancing gitu ada yang dakwah-dakwahnya juga. Oke. Berarti memang di konten-konten yang sering muncul di FYP emang biasanya dakwah ya, Ada Mas? juga dakwahnya. Dari Mas Jeffrey sendiri ini sering nggak sih nonton-nonton konten-konten dakwah yang ada di media sosial? Kalau sering tuh kalau yang sengaja tuh enggak, Mbak, tapi kalau lewat tuh sering lewat di TikTok, di IG gitu. Oh, berarti memang kalau sengaja nonton itu jarang, tapi kalau memang lewat-lewat itu sering ya, Mas. Oke. Jadi ini sering nggak sih kayak nonton-nonton konten-konten dakwah gitu di media sosial terutamanya? Kalau dari saya sendiri sih sering ya Mbak, apalagi anak muda seperti saya ini sering banget scroll TikTok, scroll Instagram, dan itu banyak selain konten hiburan ada juga konten dakwah yang saya tonton seperti itu sih. Ya, Mbak Masna itu seneng nggak sih kayak nonton-nonton konten-konten di platform YouTube, Instagram maupun TikTok tentang konten dakwah? Sering juga sih, kadang juga kalau misalkan kita udah pulang kuliah kan, daripada gabut, aku juga nggak punya TikTok, tapi kan ada platform lain yaitu YouTube, sering lihat konten dakwah. Oke, berarti memang sering ya Mbak untuk mengisi luang-luang waktu yang ada. Tahu nggak sih Habib Jafar? Nah, tahu banget itu sering keluar di FYP ku. Bener. Berarti tahu ya? Tahu Oke. banget. Pasti nggak asing ya, pasti ya yang namanya Habib Pasti. Jafar. Apalagi beliau ini memang dakwahnya itu untuk tujuannya kepada sasaran anak-anak muda. Bener. Nah, menurut dari Mas Adim sendiri ini gimana sih cara beliau itu menyampaikan dakwahnya? Cara dakwah dari beliau menurutku menarik sekali ya, karena mungkin karena saya sendiri anak muda, terus Habib Jafar sendiri sepertinya untuk dakwahnya beliau kan lebih menyasar anak muda. Nah, jadi bahasa terus cara beliau menyampaikan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena saya anak muda, terus beliau yang sampaikan materinya juga biasanya untuk anak muda gitu, jadi cocok lah, jadi oke. Kalau dari Mas Jafar sendiri ini kenal nggak sih yang namanya Habib Jafar Al-Haddad? Mungkin tahu ya, Mbak, tapi nggak kenal. Oh iya, maksudnya tahu ya berarti ya. Oke. Berarti Mas Jeffrey ini memang di konten-konten yang sering dilihat itu kadang ada Habib Jafar yang lewat. Oke. Daripada Mas Jeffrey sendiri ini, gimana sih menurut Mas Jeffrey konten dari Habib Jafar itu, penyampaian ceramah daripada Habib Jafar itu seperti apa? Kalau soal penyampaian tuh kalau untuk saya pribadi itu sangat masuk untuk saya, Mbak, sangat kena, karena menurut saya tuh kontennya itu sangat milenial sekali gitu kan. Bisa dilihat juga konten-kontennya itu sering collab dengan agama-agama lain. Itu tuh menurut saya tuh sangat modern lah, Mbak. Itu tuh sangat pas lah untuk Tertarik ya Mas? tertarik gitu. Tahu nggak sih Mas Naswa sama yang namanya Habib Jafar Al-Haddad? Tahu Mbak, tahu. Tahu ya? Saya tahu. Oke, pasti kan gak asing ya kita dengan beliau, apalagi kan beliau memang Habib yang sangat anak muda banget lah istilahnya. Dari pandangan Mas Nasfa sendiri ini gimana sih dari konten dari Habib Jafar itu
beliau penyampaian daripada ceramahnya itu membuat menarik atau bagaimana? Emang ya apa ya, sebelumnya itu emang saya sering banget nonton konten Habib Ja'far karena emang kontennya itu menarik bagi anak muda. Bisa dibilang relate lah sama anak muda karena ceramahnya itu bukan ceramah yang monoton, yang satu arah, namun bersifat kayak podcast, mengajak narasumber tertentu, nanti diajak ngobrol bareng seperti kontennya login gitu. Nah di situ Habib Ja'far itu sembari menghibur, sembari juga beliau itu berdakwah seperti itu Mbak. Jadi menurut saya ya memang kontennya berkualitas, relate sama anak muda dan tidak membosankan seperti itu. Oke, berarti ini Mas Nasfa sendiri pasti sudah tertarik ya dengan konten-konten dari Habib Ja'far sendiri. Mbak Masna kenal nggak sih yang namanya Habib Ja'far Al-Haddar? Oh iya, Habib Ja'far itu juga salah satu ustadz yang saya favoritin ya kalau misalkan nonton konten dakwah. Kalau nggak salah itu yang baru-baru kemarin itu kan ada namanya apa itu yang sama Login? ya itu Oke. namanya. Oke, berarti memang Mbak Masna itu suka ya salah satu Habib yang dikagumi. Ya. Apalagi di ranah kita ini mahasiswa, pasti kita juga suka lah penyampaian dakwah yang begitu milenial seperti Habib Ja'far ini. Oke, Mbak Masna ini gimana sih pandangan Mbak Masna terhadap penyampaian dakwah daripada Habib Ja'far Al-Haddar itu sendiri? Kalau menurut saya, kenapa Habib Ja'far itu menjadi salah satu Habib yang saya favoritin dalam dunia dakwah itu karena penyampaiannya juga enak, terus apa yang disampaikan juga itu nggak menyinggung salah satu pihak, apalagi kita dalam konteks dakwah yang emang semua kepercayaan yang ada di Indonesia juga kan banyak, terus enak juga untuk dipahami apa yang disampaikan. Oke, kalau boleh di rating, seberapa sih senang Mas Adim itu nonton konten dakwah di media sosial? Nah, 1 sampai 10 ratingnya 10 karena butuh untuk menonton konten dakwah untuk ya biar kita tahu bagaimana cara beragama dengan baik. Oke, terima kasih Mas Adi, Sama-sama, luar biasa Mbak. sekali. Kalau boleh rating 1 sampai 10, berapa sih rating Mas Jeffrey itu dengan ketertarikan untuk menonton konten-konten dakwah? Mungkin 8,5 ya, 8,5. Oke, 8,5 itu konteksnya dengan berarti ke arah yang senang ya menonton. Oke. Terima kasih Mas Jeffrey. Masih Mbak. Iya. Kalau disuruh rating 1 sampai 10, berapa sih rating ketertarikan Mas Nasfa untuk nonton dari konten-konten dakwah itu? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak, ini nggak bisa saya rating, malah bisa saya rating itu 11/10 karena emang buat saya itu kontennya itu bagus dan tidak membosankan untuk saya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas Nasfa atas Iya. jawabannya sangat luar biasa. Kalau disuruh rating 1 sampai 10, berapa nih rating Mbak Masna untuk ketertarikan dalam nonton konten-konten dakwah? Saya kasih rating 11, lebih dari sempurna. Oke, berarti emang benar-benar excited ya Mbak untuk nonton konten-konten dakwah. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Masna atas jawabannya. Oke teman-teman, selesai sudah wawancara kita kepada teman-teman mahasiswa Wali Songo ini ya. Teman-teman yang sudah kita wawancara itu memang begitu excited dengan bagaimana mereka memberi rating 1 sampai 10, mereka banyak sekali yang memberi rating 9 bahkan 11. Berarti mereka benar-benar sangat antusias dalam bagaimana mereka menonton konten-konten dakwah yang ada di media sosial. Oke, dengan adanya konten ini semoga mahasiswa-mahasiswa UIN ini terutamanya bisa lebih tertarik untuk menonton bahkan mengimplementasikan dakwah di masyarakat yang luas. Oke, segitu saja ya teman-teman untuk konten kita kali ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi untuk menjadi istilahnya hiburan kepada kalian semua. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.